Mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah kali ini akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan materi pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini silahkan berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Afrida Victoria Hadir. Atik Ustazah Hadir. Anissa Istiqomah Hadir. Dahlia Hadir. Erni Lestari Hadir. Vera Amanda Hadir. Ina Fitriana Hadir. Feni Fitriani Hadir. Luluk Nurjana Hadir. Rindi Antika Hadir. Meli Agustin Hadir. Siti Maisaroh Hadir. Wiwi Susilowati. Hadir. Baik. Insya Allah ada semua ya. Bagaimana untuk hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, insya Allah semangat ya. Baik, untuk kali ini materi kita adalah pengertian dan fungsi Al-Quran. Sebelum berlanjut, kita ke tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dengan benar. Terus kemudian menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya pengertian Al-Quran. Kira-kira ada yang tahu apa itu pengertian Al-Quran? Saya Pak. Ya, silakan. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Fungsinya sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup. Baik, itu pengertian Al-Quran ya. Bisa menjadi sumber hukum yang pertama. Baik, kenapa kita harus mempelajari pengertian Al-Quran dan fungsinya? Tujuannya adalah untuk supaya kita lebih mantap lagi untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti sudah ada sedikit yang tahu ya tentang pengertian Al-Quran dan fungsinya. Baik, sebenarnya pengertian Al-Quran itu secara bahasa dan secara istilah. Kita lanjutkan. Secara bahasa itu artinya bacaan. Kenapa bacaan? Ya dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Secara istilah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Itu sudah jelas ya. Bagaimana proses turunnya Al-Quran. Surat yang pertama turun, kemudian surat yang terakhir, dan proses turunnya. Pertama turun itu dikisahkan di bulan apa? Bulan kita puasa itu bulan apa? Bulan Ramadan. 17 atau maka diperingati biasanya nuzulul Quran. turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu sendiri itu ada beberapa tahap. Turun dari dari langit ke bumi, terus dari ars ke langit.
Jadi begitu prosesnya. Kalau dari langit ke bumi itu berangsur-angsur. Kalau turunnya kan wahyunya kan berangsur-angsur toh. Surat pertama apa? Nah, baru yang kalau yang dari apa? As ke langit itu langsung diterima. Pengajian Al-Quran silakan dikeluarkan untuk ditulis, nanti yang satu presentasi satu menanggapi. Baik, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan, kemudian yang pasangannya itu membuat pertanyaan dan dijawab. Baik, kelompok mana yang sudah siap? Oh iya, silakan. Ya, silakan mulai. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang disampaikan dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran tertulis dalam lembaran-lembaran yang diturunkan secara mutawatir. Yang ingin bertanya, silakan. Ya, pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Baik, apa yang dimaksud mutawatir? Jawab, silakan. Mutawatir adalah tidak terputus penyampaiannya. Ya, tidak terputus penyampaiannya. Kemudian itu biasanya kalau hadis itu disaksikan oleh banyak sahabat. Artinya ketika turun wahyu dan disampaikan, itu banyak sahabat yang mendengar langsung, menyaksikan langsung. Itu mutawatir dan tidak diragukan lagi. Silakan kelompok yang selanjutnya. Oh iya, silakan. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan. Qur'anan. Bacaan. Baik. Yang lain? Oh ya, mungkin bisa ganti fungsi Al-Quran. Kalau tadi bahasa yang bahas pengertiannya. Tapi ya tidak apa-apa, coba dari pengertiannya. Siapa tahu ada yang punya pemahaman yang berbeda. Silakan. Pengertian Al-Quran secara etimologi. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata qira'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Pertanyaannya? Jelaskan pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata qira'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Oke. Tapi pertanyaannya harus lebih spesifik ya. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara istilah. Kalau hanya pengertian saja, nanti menjelaskannya panjang. Jadi spesifik.
pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara istilah, atau menurut ahli siapa gitu. Itu kan beda lagi, harus spesifik, lebih jelas. Ya silakan contoh yang lain. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'an. Qur'ana artinya bacaan. Kata Al-Quran adalah isim makrifat dari kata qara'a yang mendapat tambahan kata al dan menunjukkan dengan jelas bahwa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhirkan dengan surah An-Nas. Secara syariat, Al-Quran adalah Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, yang terakhir. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'ana artinya bacaan. Kata Al-Quran adalah isim makrifat dari kata qara'a yang mendapat tambahan kata al dan menunjukkan dengan jelas bahwa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'ana artinya bacaan. Jadi sudah ya. Sekarang untuk penilaiannya bisa dibuka linknya ya, link yang tadi coba dibuka yang saya share tadi.
sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Di situ juga ada tugas yang membuat peta konsep. Nah, itu nanti dikerjakan di buku, difoto, diupload di aplikasi. Dan untuk nilai yang tesnya itu sudah ada. Ini kita sudah mempelajari Al-Quran dan fungsinya. Nah, itu. Kita simpulkan pengertian Al-Quran itu ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa apa? Bacaan. Kalau secara istilah Kalam Allah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur secara mutawatir. Itu kesimpulannya. Kemudian untuk fungsinya, fungsi Al-Quran itu sesuai dengan ada nama lainnya atau Al-Quran itu ada Al-Furqan, kemudian apa? Al-Shifah dan lain-lain. Kalau Al-Furqan apa artinya? Pembeda. Kalau Al-Huda apa? Petunjuk. Al-Huda. Itu kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sudah jelas ya? Sudah. Oke, pembelajaran pada hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi untuk materi selanjutnya kita bertemu dengan materi pengertian dan fungsi hadis untuk pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya silahkan bersiap-siap untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.